Oke, baiklah di sini saya akan menampilkan tutorial bagaimana cara membuat tabel data menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Terlebih dahulu kalian masuk ke aplikasi Microsoft Excel di laptop atau komputer kalian dan kalian akan berada di halaman utama seperti ini. Lalu karena kita ingin membuat tabel baru, maka kita klik di bagian blank workbook. Nah, ini kita klik di sini. Nah, ini dia tampilannya banyak tabel. Jadi, terlebih dahulu kita buat dulu judul untuk tabel yang kita nanti supaya kita bisa tahu data apa yang kita perlukan. Nah, di sini kita harus buat judul dan aku saranin untuk judul itu buat caps lock biar lebih rapi. Nah, ini judul yang aku buat yaitu laporan keuangan April 2025. Nah, jadi di tabel ini akan berisikan keterangan saldo, debit, kredit seperti itu. Ini yang tabel pertama kita buat nomor, di tabel yang samping kita buat tanggal, di tabel samping selanjutnya ini kurang lebar, kita bisa lebarkan dengan cara ini kan ada di kolom F, jadi kita buat tanda panahnya di antara kolom F dan G, maka akan ada tanda tambah nantinya. Nah, ini udah cukup dia lebarnya. Nah, di tabel samping selanjutnya kita buat debit, di tabel samping selanjutnya kita buat kredit, di tabel samping selanjutnya kita buat saldo. Nah, ini dia data-datanya. Jadi untuk membuat tabelnya kita blok dulu, blok seperti ini. Kita sesuaikan aja ukurannya. Nah, kita pilih tanda yang berbentuk jendela, kita pilih opsinya yaitu all border. Nah, dia bakal jadi table gini, ada garis-garis di setiap tabelnya. Nah, dan jika sudah seperti ini tampilannya, kita lanjut untuk menyesuaikan ukuran tabelnya, lebarnya supaya muat data-data yang akan kita masukkan. Nah, jadi cara untuk melebarkan tabelnya atau mengecilkan tabelnya itu tadi, ini kan tabel yang berisikan nomor berada di tabel kolom D, jadi kita buat tanda panahnya di antara kolom D dan E, lalu kita bisa geser, kita sesuaikan ukurannya. Nah, untuk tanggal cukup segini, lanjut di keterangan juga masih kurang lebar, berarti di antara F dan G kita lebarkan. Selanjutnya kita lebarkan lagi. Nah, sepertinya sudah cukup. Lanjut di bagian debit kita lebarkan, berarti di antara G dan H. Kita lebarkan sesuai dengan ukurannya. Nah, ini di bagian kredit berarti antara kolom H dan I kita lebarkan. Kita sesuaikan lebarnya sesuai dengan tabel debit. Nah, yang terakhir yaitu tabel saldo juga kita sesuaikan lebarnya dengan tabel debit kredit. Nah, ini cukup. Nah, jadi ini tampilan tabelnya udah kita sesuaikan lebarnya, dan selanjutnya langkah yang harus kita lakukan yaitu mengisi datanya. Kita sebenarnya bisa otomatis dengan cara ini kan, kita pergi ke bagian atas, kita klik tuh di bagian form. Cuma di laptopnya aku belum bisa, aku kurang tahu permasalahannya di mana. Jadi tuh kita skip dulu karena aku juga masih baru belajar. Jadi aku ngisinya isi langsung aja dulu.
Nih, misalnya kita buat tanggal 2 April tahun 2025, kita masukkan keterangan misalnya itu saldo awal. Kita buat saldo awal. Nah, kalau dia saldo awal berarti itu ada uang masuk. Kalau uang masuk kita masukkan di debit. Kita buat aja contohnya 2 juta rupiah. Nah, karena ada uang masuk maka saldonya akan bertambah yaitu 2 juta. Nah, di kolom yang kedua kita buat dulu nomornya nomor 2 biar lebih rapi. Nah, kita buat aja misalnya contohnya tanggal 4 April tahun 2025. Itu dia nanti bakal otomatis sendiri ya, langsung disingkat jadi APR huruf kecil semua. Nah, ini kita buat contohnya beli apa ya, ATK. Nah, jadi karena kita mengeluarkan uang maka itu masuk di kolom kredit dan otomatis berarti saldonya kita berkurang. Jadi kita buat contoh harga ATK nya 350.000. Nah, karena dia ada di kolom kredit berarti saldonya kita kurangkan. 2 juta dikurang 350.000, hasilnya menjadi 1.650.000. 1.650.000. Nah, di kolom yang ketiga terlebih dahulu kita buat nomornya. Kita misalnya aja buat tanggal 5 April 2025. Nah, di keterangan kita buat ambil uang kas dari bank. Kita buat, kalau kita ambil uang kas dari bank berarti saldo kita bakal bertambah. Jadi kalau saldo bertambah masuk di kolom debit. Kita buat aja misalnya contoh saldonya uang yang kita ambil dari bank itu contohnya 500.000. Nah, berarti saldo kita bertambah 500.000 dari 1.650.000 menjadi 2.150.000. 2.150.000. Nah, cukup misalnya 3 baris aja kita buat. Terus ini langsung kita ke bawahin aja, kita buat bagian penjumlahannya. Kita buat di sini di bawah keterangan kolom paling bawah kita buat jumlah. Sini kita buat debitnya 2.500.000. Nah, ini bisa kita terusin aja jumlahnya berapa. Jadi sekian video tutorial aku, semoga bermanfaat dan kalian bisa mencontohnya karena ini cocok untuk memula. Jadi aku mohon maaf kalau